Pada 14 Mei 2023, hampir 40 juta masyarakat Thailand melakukan pemungutan suara untuk pemilihan nasional pertama semenjak tahun 2019. The Move Forward Party atau Partai Bergerak Maju mengejutkan banyak orang dengan keberhasilannya dalam memenangkan jumlah kursi terbanyak. Padahal, jajak pendapat pra-pemilu memperkirakan bahwa kemenangan akan diperoleh Partai Pheu-Thai yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Siapa itu Partai Bergerak Maju? Partai Bergerak Maju merupakan partai politik yang berisikan anak-anak muda dan dipimpin oleh seorang pebisnis bernama Pita Limjaroenrat. Lebih dikenal sebagai Partai Progresif, partai ini berhasil membawa kebaruan untuk pertama kalinya melalui gagasan reformasi terhadap monarki dan mengurangi kekuatan militer. Kemenangan Partai Bergerak Maju telah menjadi turning point yang besar bagi Thailand, karena ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan adanya perubahan. Mereka ingin terlepas dari dominasi militer, politik dinasti, dan cengkeraman monarki. Partai ini ingin menentang tabu politik terbesar di Thailand, yaitu Undang-Undang tentang Penghinaan Monarki. Lantas, apa yang menjadi kekuatan utama bagi Partai Bergerak Maju dalam mendukung kemenangannya di pemilu? Pengaruh TikTok dalam mendukung kampanye Partai Bergerak Maju. Partai Bergerak Maju berhasil memenangkan 14,2 juta votes dan 152 kursi yang menjadikannya sebagai partai terbesar di parlemen Thailand. Partai ini memenangkan 32 dari 33 kursi di Bangkok. Dukungan juga diperoleh di seluruh negeri melalui kemenangannya dalam mendapatkan kursi di kota-kota lain, termasuk di Chiang Mai yang notabene merupakan daerah pemilihan bagi keluarga Shinawatra dan secara tradisional merupakan kubu Pheu-Thai. Hal ini dikarenakan platform media sosial yang dimiliki oleh Partai Bergerak Maju, khususnya TikTok, berhasil menarik perhatian dari para pemilih milenial dan generasi Z yang berjumlah hampir setengah dari total pemilih. Perlu kita ketahui bahwa media sosial sangatlah populer di kalangan anak muda Thailand. Berdasarkan data terbaru dari datareportal.com, ditemukan bahwa sebanyak 85,4% masyarakat Thailand telah terhubung ke internet, dan sebanyak 52,5 juta orang terlibat aktif dalam media sosial. Salah satu platform media sosial yang populer adalah TikTok, yang banyak digemari oleh anak-anak muda Thailand dan berhasil meningkatkan pengaruhnya dalam diskursus politik nasional. Pemimpin karismatik Partai Bergerak Maju berhasil memperoleh dukungan dari generasi muda melalui kampanyenya yang dilakukan melalui TikTok. Tidaklah mengherankan karena akun Partai Bergerak Maju di TikTok memiliki lebih dari 3 juta pengikut dan 41,8 juta likes. Partai ini memanfaatkan user-generated content di TikTok untuk menggait anak-anak muda karena platform tersebut memiliki pengguna yang paling banyak. Melalui 200 lebih video yang diunggahnya di TikTok, Partai Bergerak Maju berhasil memenangkan jutaan views dengan beberapa klip video yang menghasilkan sekitar 10 juta views. Bahkan, hanya dalam waktu 3 bulan, video-video mereka berhasil mendapatkan lebih dari 300 juta views dengan konten dari kandidat partai, anggota staf, dan para pendukungnya yang mencapai 4 miliar views. Partai Bergerak Maju sebagai harapan baru bagi masyarakat Thailand. If there are uncles, there is no us. If there is us, there are no uncles. Itulah sepenggal kalimat yang sering kali dikatakan oleh sang pemimpin partai, Pita Limjaroenrat melalui kampanyenya yang dilakukan secara online maupun offline. Kata uncles di sini merujuk pada 3 jenderal yang mengambil alih kekuasaan dalam pemberontakan tahun 2014 dan masih bertahan setelah pemilu tahun 2019. Trio ini seringkali disebut Three-Por, yang terdiri atas Prayut Chan-o-cha, Prawit Wongsuwon, dan Anupong Paujinda. Partai Bergerak Maju kemudian menempatkan reformasi demokrasi sebagai agenda utamanya, termasuk janji untuk membatalkan konstitusi rancangan militer Thailand dan menghapuskan wajib militer. Bahkan partai tersebut berupaya untuk merevisi Undang-Undang Lèse Majesté yang mengatur hukuman terhadap penghinaan raja dengan hukuman penjara hingga 15 tahun. Pita Limjaroenrat memang memiliki keinginan kuat untuk memodifikasi hukum Lèse Majesté yang melindungi Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Ini dikarenakan selama beberapa tahun terakhir setidaknya terdapat 200 orang yang didakwa telah menghina keluarga kerajaan. Sebagian besar dari mereka merupakan kalangan anak muda yang mengambil peran dalam pergerakan protes atau demonstrasi di jalanan. Tak hanya itu, Partai Bergerak Maju juga mengusung sebuah platform yang bernama 3D, yaitu demilitarisasi, demonopolisasi, dan desentralisasi. Melalui kampanyenya di TikTok, partai ini berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai harapan baru bagi masyarakat Thailand.
Berbagai tujuan besar pun telah diusung oleh partai tersebut, seperti mengeliminasi pengaruh militer dari kancah politik untuk menjadikan Thailand lebih demokratis, membongkar monopoli-monopoli besar yang mendominasi perekonomian negara, memperluas sistem kesejahteraan bagi masyarakat, dan melakukan modernisasi terhadap kurikulum sekolah. Periode ketidakpastian masih terus berlanjut. Beberapa analis politik di Thailand mengatakan bahwa meskipun Partai Bergerak Maju memperoleh kemenangan di pemilu, tetapi periode ketidakpastian yang dialami oleh Thailand masih akan terus berlanjut. Hal ini dikarenakan belum terdapat kejelasan apakah Senat Thailand akan sukarela menghargai mandat yang diberikan oleh Partai Bergerak Maju. Meskipun kemenangan berhasil diperolehnya, Partai Bergerak Maju tidak bisa leluasa untuk membentuk pemerintahan baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai reformisnya. Mereka harus terlebih dahulu menguasai lebih dari separuh total kursi yang berjumlah 750 kursi, yaitu gabungan Senat dan Majelis Rendah. Permasalahannya, pemilu hanya bisa memilih Majelis Rendah yang beranggotakan 500 kursi. Sementara itu, Senat yang berjumlah 250 kursi ditentukan melalui penunjukan langsung oleh junta militer. Dengan demikian, Partai Bergerak Maju harus cerdas dalam membentuk koalisi dengan partai-partai lainnya. Sebagai pemimpin Partai Bergerak Maju, Pita Limjaroenrat memang percaya diri bahwa ia dapat membentuk koalisi dengan partai-partai lain untuk menciptakan stabilitas dan memastikan tidak adanya loss of balance dalam tata kelola pemerintahan. Pita juga menambahkan bahwa mereka telah memiliki roadmap yang sangat jelas untuk mempermudah dirinya menjadi Perdana Menteri di kemudian hari. Akan tetapi, kaum royalis dan penguasa militer dapat bersekongkol untuk membentuk rencana licik mereka. Senat Thailand dapat memutuskan untuk menolak kemenangan Pita Limjaroenrat, sehingga akan berujung pada terjadinya stalemate. Pengadilan juga dapat menemukan cara untuk membatalkan kemenangan Partai Bergerak Maju atau mendiskualifikasi partai sepenuhnya. Cara licik ini telah diterapkan pada tahun 2020 silam, tepatnya setelah Future Forward Party atau Partai Masa Depan Maju berhasil memperoleh kemenangannya dalam pemilu saat itu. Pembubaran Partai Masa Depan Maju telah menyebabkan banyak siswa dan mahasiswa melakukan protes secara besar-besaran di jalanan. Namun, apabila diamati kembali, Partai Bergerak Maju telah mendapatkan serangan dari partai-partai lain. Kurang dari 1 minggu sebelum pemilu berlangsung, Partai Palang Pracharat telah bermain kotor dengan menuduh Pita Limjaroenrat melakukan pelanggaran terhadap aturan pemilu dengan kepemilikan sahamnya di perusahaan media yang sekarang sudah tidak beroperasi dan mendesak Komisi Pemilihan Thailand untuk mendiskualifikasinya. Kerusuhan massa pun dapat terjadi jika parlemen tidak mampu memilih Perdana Menteri baru atau jika hasil pemilu digagalkan dan Partai Bergerak Maju didiskualifikasi. Maka, tidak menutup kemungkinan bagi kalangan muda untuk melakukan protes dan demonstrasi kembali, seperti yang terjadi pada tahun 2020 silam. Junta militer kemudian akan memegang kartu kemenangan karena fenomena tersebut dapat menjadi sumbu awal bagi terjadinya pemberontakan kembali di Thailand. Ketakutan dan kekhawatiran lantas masih menggerogoti masyarakat Thailand karena pihak militer royalis mungkin berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Apalagi dalam 20 tahun terakhir, militer telah melancarkan 2 kudeta ketika pengadilan menjatuhkan 3 Perdana Menteri dan membubarkan beberapa partai oposisi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa popularitas TikTok memang berhasil dimanfaatkan secara baik oleh Partai Bergerak Maju untuk memenangkan pemilu pada tahun 2023. Partai ini telah berperan sebagai pembawa harapan baru bagi masyarakat untuk mengubah tata kelola pemerintahan nasional yang dianggap tidak ideal. Namun permasalahannya tidaklah mudah bagi Partai Bergerak Maju untuk mengambil alih kontrol pemerintahan secara penuh. Partai ini harus bersikap cerdas untuk membentuk koalisi dengan partai-partai lain dan menciptakan sebuah strategi terbaiknya untuk mengalahkan upaya-upaya licik kaum royalis dan penguasa militer. Menurut kalian, apakah Partai Bergerak Maju bisa mengambil alih kontrol pemerintahan di Thailand? Atau apakah partai ini akan bernasib sama dengan pendahulunya, yaitu Partai Masa Depan Maju yang dibubarkan?